Maka di dalam ayat yang pertama telah terjadi ikhtilaf dari qurra, dan jangan dipahami ikhtilaf ini berasal dari mereka, tetapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan kepada para sahabatnya dengan sab'a ahrufin. Maka ayat yang pertama ini terjadi 3 qiraah jumhur yang 8, maka mereka membaca dengan qiraah jumhur yang diistilahkan dengan tahqiq al-hamzah. Maka hamzahnya itu ditahqiq, harus dibaca. Maka jumhur membaca apa? Tahqiqul hamzah. Istilahnya seperti itu, bahwa hamzahnya itu ditahqiq. Wa tarkus saqt, dan meninggalkan as-sukut. Wa tarkun naql, dan meninggalkan an-naql seperti Wars an-Nafi'. Maka ini qiraah jumhur ada berapa? Ada 8. Selain dari Wars dan selain dari qiraah Khalaf an Hamzah. Berarti siapa saja? Pertama Ibnu Katsir, kedua Abu Amr dari 2 riwayat As-Susi, dan juga Ad-Duri, dan Ibnu Amir Asy-Syami, dan Asim Ibnu Bahdalah qiraah Hafiz an Asim seperti yang antum hafal, dan qiraah Al-Kisai, dan qiraah Abu Ja'far Al-Madani, dan qiraah Ya'qub Al-Basri atau Al-Hadrami, dan qiraah Khalaf an Asim. Semuanya ada 8 qurra membaca dengan tahqiq hamzah bila saqat wala naql. Qul a'udzu, qul a'udzu. Adapun perbedaan yang kedua berkesendirian Waras an-Nafi', maka dia membaca dengan an-naql. Qul a'udzu, qul a'udzu. Dan qiraah yang ketiga berkesendirian riwayat Khalaf an Hamzah dengan as-saqt. Qul a'udzu, qul a'udzu. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita ambil dan kita simpulkan. Sekarang mari kita membaca dengan 3 qiraah tadi, mulai dari jumhur, kemudian Wars, kemudian Khalaf an Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka ini 3 perbedaan qiraah. Tadi dimulai dari jumhur, sekarang kita balikkan biar beda dulu dengan jumhur. Maka kita baca dari Khalaf an Hamzah, kemudian dari Wars, dan kemudian jumhur. Maka dari Khalaf dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka inilah dari 3 qiraah yang berbeda di ayat yang pertama. Permasalahan berbeda tadi kami sebutkan dikarenakan pertemuan hamzah. Dan setiap qura mempunyai makhraj, dan ini perwakilan dari Quraisy dulu. Di saat mereka terjadi khilaf, maka oleh para ulama dijelaskan kenapa khilafnya dan sebagainya. Maka perlu diketahui semua kembali kepada salaf dari berbagai ilmu. Dan begitu pun ilmu nahwi. Maka di zaman salaf dulu mereka diturunkan Al-Quran, ada yang marfu, ada yang mansub.
Maka para ulama ahli al-lughah mengatakan marfu kenapa? Karena fa'il. Mengatakan mansub kenapa? Karena maf'ulun bih, maf'ul mutlak dan sebagainya. Maka apakah dulu para sahabat mengi'rabnya dan mengetahui istilah maf'ul mutlak dan sebagainya? Bisa jadi ada, namun tidak dipopulerkan. Yang dia dengar Al-Quran dalam keadaan mansub, marfu, itulah keadaannya. Mendengar dari Nabi seperti itu. Nah, para ulama ahli nahwi, kenapa ila Ibrahim tidak ila Ibrahimi? Ya karena memang seperti itu dibacanya. Maka di ilmu nahwi, kenapa ila Ibrahim dibahas? Ibrahim majrur wa alamatu jarrihi bil fathah. Kenapa? Karena mamnu minas sarf. Kenapa? Al-alamiyah wal ujmah. Maka ini, ucapan seperti ini dipopulerkan oleh para ulama ahli nahwi. Yang mana para sahabat dulu mendengar dari Nabi dengan keadaan seperti ini dan tidak dibahas permasalahan i'rabnya, dan begitu pun di sini dalam permasalahan qiraah. Maka semua ilmu-ilmu yang ada berkembang, namun tetap kembali kepada salaf. Maka jika kita dikatakan mana salafnya membaca qul a'udzu dan membaca qul a'udzu, salafnya dengan kembali kepada qura yang besar tadi, Nafi' sanadnya kepada Nabi, dan Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad sanadnya kepada Nabi, dan qiraah Wars yang diikuti dengan 8 atau Wars mengikuti yang sebelumnya Ibnu Katsir yang sanadnya lebih tinggi. Maka ada 8 yang membaca qul a'udzu dengan tahqiq hamzah. Dari mana? Dari Nabi. Maka semuanya dari Nabi, dari salaf. Dan begitu pun dalam berbagai ilmu nahwi, ilmu akidah, seperti antum pelajari ilmu asma wa sifat. Maka apakah para sahabat dulu mempertanyakan kaifa? Tidak. Mereka mendengar Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beriman bahwa Allah itu mempunyai sifat bersemayam di atas ars, tidak di bumi. Dan ini keyakinan yang ada pada mereka. Tidak mereka menanyakan bagaimana bersemayamnya dan seterusnya. Kemudian datanglah setelah itu khalaf, orang-orang yang zaman now, yang mengaku dirinya mungkin lebih detail dari para sahabat. Maka mereka mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya bukan bersemayam, seperti ucapan kelompok Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah bahwa Allah maknanya menguasai. Dari mana? Salaf dulu tidak ada yang mengatakan menguasai dan sebagainya. Mereka diturunkan dengan lughah mereka, lughah Quraisy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Makna istawa bersemayam. Maka salaf mempunyai makna bersemayam. Ya sudah, diartikan bersemayam. Inilah jalan selamat mengikuti salaf. Adapun mereka kelompok sesat mengikuti pemikiran mereka. Ditakwilkanlah istawa menjadi istaula, bahwa Allah memenangkan arsy-Nya. Berarti tadinya Allah tidak mempunyai ars, kemudian kelahi memenangkan ars. Itu maknanya dari istaula. Dan kenapa harus ditafsirkan kepada makna istaula? Kembali kepada Arab, dulu salaf memaknakan istawa. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah di atas, bukan di bawah. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahabat yang memukul jariyah dan diperintahkan oleh Nabi untuk dibebaskan karena ditanya, "Man ana anta Rasulullah? Aina Allah fis sama?" Kenapa perempuan budak, bukan perempuan yang makan bangku sekolahan, tetapi budak penggembala kambing? Dia mengisyaratkan di saat ditanya di mana Allah di atas langit. Istidlalan dengan ayat-ayat ini yang dia dengar, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Atau dengan ayat yang lain, aamintum man fis sama. Maka mereka
meyakini dengan zahir yang mereka dengar dari makna Arab, maka kembali kepada salaf. Maka itulah kenapa perbedaan kita dengan kelompok yang salah jalannya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka mereka kelompok Ahlul Bid'ah mempunyai Al-Quran dan Sunnah juga seperti kita. Lalu apa bedanya? Bedanya ala fahmi man, atas pemahaman siapa. Itu yang menjadi poin. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salaful ummah. Pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Mereka ala fahmi mudir-mudir mereka, muassis-muassis mereka. Maka penterjemahan dan makna diambil kepada pendiri kelompok mereka. Seperti contohnya Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah yang sesat, yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Jika dikatakan mana dalil kamu Mirza Ghulam Ahmad Nabi, ayat Al-Quran yang kita merasakan tidak ada wajah pendalilan. Mana pendalilannya di Al-Quran bahwa Mirza Ghulam Ahmad Nabi? Heran kita. Kok ada di Al-Quran Mirza Ghulam Ahmad Nabi? Bukannya di Al-Quran disebutkan Nabi adalah penutupnya para Nabi? Coba sebutkan dalil kamu di Al-Quran. Maka Rasulullah aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Duh, ayat itu kan dalil atas mereka. Kita jadikan pendalilan atas mereka. Kok mereka malah mengambil dalil? Karena tadi beda faham. Fahamnya mereka dari kepala tempurung pemimpin-pemimpin mereka, diantaranya Mirza Ghulam Ahmad, dari doktrinnya. Adapun kita pemahaman dari salaf, dari salaful ummah. Coba lihat mana wajah pendalilannya agar faham. Mirza Ghulam Ahmad beristidlal dengan ini, ayat ini, bahwa makna khataman nabiyyin maknanya cincin perhiasan. Lihat, ini tafsir tidak datang dari salaf. Maka makna khataman nabiyyin, kata mereka khatim. Kalau kita rujuk di dalam Lughatil Arabiyah kepada komus, khatama maknanya ada dua. Khatama bermakna khatim, perhiasan, seperti cincin perhiasan. Yang kedua, khatama bermakna ghita'an syai'in, penutup dari segala sesuatu. Maka kesimpulannya, dua makna ini kita kembali kepada makna salaf. Itu agar selamat. Apa? Ghita'an syai', makna khataman nabiyyin, Nabi akhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu tafsirnya salaf. Mana dalil? Di dalam hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat Nabi melewati orang yang membangun rumah, kemudian rumahnya tinggal satu bata lagi disimpankan. Nabi melewati dan mengatakan, ana kamitsli hadhihi lubnah al-akhirah. Aku seperti labnah al-akhirah, batu yang terakhir ini. Jika disimpankan di bangunan, maka bangunan itu bangunan nubuwah. Aku bagaikan nabi terakhir yang jika disimpan, telah selesai bangunan rumah, telah selesai an-nubuwah. Tidak ada lagi nabi setelahku, la nabiyya ba'di. Itu ucapan Nabi. Ini mentafsirkan ayat khataman nabiyyin. Namun, dan ini yang difahami ijma' sahabat. Mana dalilnya difahami ijma' sahabat? Di saat di zaman Abu Bakar meninggal Nabi Muhammad, maka telah datang nabi palsu di zamannya Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabi, sama seperti Mirza Ghulam Ahmad. Maka dikafirkan oleh Abu Bakar dan para sahabat ijma' dan diperangi dan mampus. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan mentafsirkan ayat sama-sama pendalilannya, namun beda jalan keluar dan beda landasan berpikir. Mereka kembali kepada akal-akal mereka dan kita Ahlus Sunnah kembali kepada salaf. Sehingga lihat salaf kita. Kenapa Abu Bakar memerangi Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabi, padahal
ayat Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khotama, penutup para nabi. Lalu Mirza Ghulam Ahmad mengatakan khotama maknanya cincin. Lalu mana pendalilannya boleh menjadi nabi? Karena Nabi Muhammad cincin bermakna perhiasan para nabi, kita artikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya nabi bagaikan cincinnya nabi, maka tidak menafikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi juga. Paham sekarang wajah pendalilan? Wajah pendalilan yang sesat, jangan diiyakan ya. Oh benar juga berarti, jangan. Salah. Kami berikan misal bagaimana pentafsiran salaf dan pentafsiran khalaf, bagaimana pentafsiran yang benar dan bagaimana pentafsiran yang salah, semuanya bersumber kepada Al-Quran. Kembali kepada permasalahan tadi Al-Quran, maka kenapa terjadi ikhtilaf? Karena salaf. Nabi diturunkan oleh Jibril dalam sab'a ahrufin, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ashabus Sunan, dari Ubay bin Ka'ab. Di saat diturunkan Al-Quran, Ubay bertanya, "Atsaniyah ya Rasulullah?" Katakan wahai Rasulullah, ini yang keberapa diturunkan oleh Jibril? Maka Jibril berkata kepada Nabi, "Qul li sahibik ats-tsalitsah," sampai kepada as-sabi'ah. Katakan kepada Ubay bahwa ini adalah ayat yang diturunkan ke-7, ke-5, ke-4, ke-3 dan seterusnya. Maka di sini kita mengetahui bahwa khilaf yang terjadi pada qiraah dari Nabi dan salaf. Namun dipopulerkan oleh mereka, ada istilah qiraah Warsh, ada istilah qiraah Hafs an Asim dan seterusnya. Wa naktafi illa huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdika.